Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Ini akan menjadi complete picture lah kalau saya bilang dari apa yang kita sedang kaji tentang geopolitik hari ini. Yang pertama tadi dari sahabat Ira ya, dari Ciamis, tentang grand plan. Kita nggak punya grand plan di Indonesia. Saya ingin katakan bahwa saya tadi mengurai dari pergantian rezim dari Bung Karno ke Pak Harto ya. Grand plan-nya dibikin orang, bukan nggak ada. Jadi grand plan new order baru itu dari pertemuan di Eropa tahun 67 yang kemudian berbuah pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing UU PMA tahun 67 itu. Itu adalah pertemuan para ekonom Indonesia yang dikirim Pak Harto ke sana bertemu dan melobi para investor dunia. Di kelompok-kelompok besar dunia lengkap ada di situ, bertemu dengan para utusan Indonesia yang disebut dengan mafia Berkeley itu. Jadi apa? Saya ingin katakan bahwa grand plan itu ada tapi yang bikin orang lain, yang mengarahkan orang lain. Ini industri ini yang menguasai ini semua dibagi rata di situ. Nah, itulah yang menjadi pilar dari kekuasaan Orde Baru, yaitu kesepakatan para investor bertemu dengan kelompok Berkeley yang dikirim Pak Harto sebagai pemegang mandat Super Semar waktu itu ya. Nah, jadi perubahan terhadap Indonesia itu terjadi lebih karena kehendak asing sebenarnya, kehendak luar terhadap Indonesia. Memang ada namanya konsensus nasional yang dibentuk melalui seminar Angkatan Darat tahun-tahun itu juga, tapi lebih sebagai upaya untuk mensinkronkan dengan ini semua. Ketika Bung Karno terlalu pro negara-negara dunia ketiga yang nggak mau disetir oleh negara pemenang perang, maka mereka bersepakat Bung Karno harus digulingkan dan dibentuklah rezim baru yang berbasis pada militer. Itu yang kita rasakan setelah itu semua. NU di mana posisinya waktu itu? NU dalam proses transisi ini memang aktor utama yang kemudian rame-rame di dalam tragedi 65 itu. Tapi NU sendiri juga korban sebenarnya. Korban dari konspirasi kekuasaan di level internasional. Karena itu ketika Gus Dur dulu pernah mengusulkan upaya untuk melakukan rekonsiliasi, itu luar biasa. Itu adalah berbasis kesadaran sejarah yang utuh. Karena kita ini semua korban dari pertarungan kekuasaan di level global. Nah, bagaimana kita menyusun grand plan? Pertanyaannya ada begini, setelah reformasi, NU ini mendapatkan akses terhadap kekuasaan seperti apa? Kan dengan adanya demokrasi one man one vote, mestinya NU itu memiliki kekuasaan yang cukup. Tapi ternyata kan suara NU ada di mana-mana, dikuasai oleh oligarki politik maupun ekonomi. Karena reformasi itu sejatinya adalah hanya bukan pergantian struktur kekuasaan, bukan. Hanya ganti judul namanya orang kira-kira. Kalau kita lihat partai-partai, mohon maaf ya, kita bicara partai ya. Partai itu kurang lebih kan partai lama dibungkus kembali kira-kira gitu. Partai lama ditata lagi tanpa menghilangkan para pemain-pemainnya, ya itu juga gitu. Nah, NU misalnya punya partai baru, PKB misalnya, tapi juga belum mendapatkan satu porsi yang cukup untuk melakukan perubahan sampai membuat sebuah grand plan. Saya sangat setuju jika PMI mulai bicara tentang grand plan Indonesia. Grand plan Indonesia itu juga layak disuarakan, dan kalau perlu PMI yang menginisiasi. Kenapa? Karena selevel Bappenas pun sebagai sebuah institusi pemerintah yang bicara tentang perencanaan nasional, itu juga belum sampai pada tataran itu. Contohnya apa? Sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang sistem ekonomi nasional. Sampai hari ini. Artinya apa? Yang tadi disebut dengan grand plan tadi, kita memang nggak sampai punya itu, kita dialihkan pandangan kita kepada hal-hal yang sepele. Konflik antar kelompok,
radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Jadi kita sebagai kader PMI memang harus menjaga basis kita dari ancaman rekrutmen oleh kelompok-kelompok radikal. Tapi bukan hanya itu, tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau sahabat Ira dari sahabat Ciamis tadi mengatakan kita harus membuat grand plan, saya kira PBPMI harus mendukung. PMI secara nasional harus membuat suatu pertemuan untuk berbicara selevel negarawan. Kita bicara itu dari level kita, dari bawah. Karena demokrasi itu dari bawah sebenarnya. Kalau PMI berhasil merumuskan sebuah grand plan sistem ekonomi nasional misalnya dan dibawa ke PBNU, dibawa ke kelompok-kelompok strategis nasional, saya kira PMI akan dihitung. Karena ternyata PMI sudah berubah, sudah berpikir tentang tidak hanya agama, tidak hanya berpikir tentang usul fikih, tidak hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya tradisi kita, tapi juga sudah mampu berpikir tentang hal-hal yang sangat besar, yaitu Grand Plan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada sahabat Ira. Yang kedua tentang poros maritim ya tadi ya, betul sekali. Kita punya ALKI, alur laut kepulauan. Kita sempat diskusi kemarin dengan Pak Kamla, Badan Keamanan Laut, tentang ALKI. Kita bikin satu simulasi. Kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, atau bukan perang deh, kalau terjadi ketegangan di Laut Cina Selatan, kira-kira perdagangan besar dunia yang melalui Selat Malaka, melalui Cina Selatan ini akan menggunakan jalur mana kira-kira? Kan gitu. Kan pilihannya pakai ALKI 2 melalui Lombok, Selat Kalimantan, Laut Sulawesi sampai utara, atau dari namanya Maluku ke utara. Artinya apa? Alternatif dari kebuntuan sistem ekonomi dunia yang ditimbulkan oleh ketegangan di Laut Cina Selatan adanya di Indonesia. Karena lebih dari 65% perdagangan laut itu melalui Selat Malaka yang terus ke utara atau Selat Sunda ke utara hari ini. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kita melakukan kapitalisasi terhadap potensi sebesar ini. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau kemudian di utara kita dipelihara bajak laut yang berasal dari kelompok-kelompok di Mindanao dan di kelompok Sulu. Kenapa? Karena sekali saya katakan tadi bahwa kelompok-kelompok teroris tadi itu sebenarnya adalah binaan-binaan lama dari perang melawan Uni Soviet itu. Ketika kembali ke daerahnya kan sekarang masih bisa dipakai untuk menghambat potensi-potensi. Jadi potensi ALKI 2 itu berhadapan dengan bajak laut yang didukung oleh kekuatan-kekuatan tertentu di Laut Sulu, Laut Sawu sampai utara. Nah, artinya apa? Di sini terjadi perang teritori sebenarnya, peperangan teritori. Belum lama ini kan ada beberapa personel Angkatan Laut Indonesia yang terbunuh di sana kan, yang tidak di-cover oleh media. Karena ternyata bajak laut itu senjatanya lebih kuat, lebih modern daripada Angkatan Laut kita. Nah, artinya apa? Sahabat-sahabat semua harus tahu bahwa perebutan jalur itu juga perebutan geopolitik. Perang di Suriah, perang di Irak, ini kan perang merebut jalur sebenarnya. Jalur perdagangan minyak dan gas dari sumber minyak dan gasnya kepada pasar. Perang di Georgia, perang di sekarang Azerbaijan dengan Armenia misalnya, itu juga terkait dengan perebutan jalur-jalur perdagangan minyak dan gas yang sampai saat ini masih menjadi bahan bakar energi industri dunia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang laut, alur laut kepulauan Indonesia, ALKI kita, maka memang betul kita anak-anak muda Indonesia harus memiliki sebuah resolusi, memiliki sebuah ketetapan dan putusan kira-kira bagaimana kita mengelola semua potensi dan sumber daya tadi. Saya tidak yakin kelompok-kelompok lain itu memiliki pandangan seperti PMI.
Kenapa? Karena pertama ya, kalau kita bicara akar tadi ya, hanya kelompok yang memiliki akar sejarah dan akar masyarakat, akar massa di bawah. Katakanlah kita punya akar tradisi NU ini, itu pasti akan berpikir tentang negara dan bangsa. Jadi kita ini sudah ditakdirkan menjadi negarawan sejati. Kader-kader PMI sudah ditakdirkan menjadi negarawan sejati. Jadi harus selalu berpikir secara utuh, berpikir secara sistem, berpikir alternatif, berpikir komprehensif. Kira-kira. Jadi sekali lagi saya sangat apresiatif terhadap ide tentang Grand Plan tadi. Saya juga akan menyampaikan ini karena memang blueprint Indonesia itu bukan di tangan kita. Kalau kita bicara tentang industrialisasi misalnya, sekarang hari ini kita tidak memiliki peta industri yang sangat baik. Peta industri itu kira-kira begini, bahan bakunya di mana, manusia sumber dayanya di mana, pasarnya di mana. Jadi selama Orde Baru, selama masa di mana blueprint tadi dibikin oleh orang lain, kita tidak memiliki interkonektivitas antara manusianya, sumber daya alamnya, dan pasarnya. Memang sangat jadi putus agar kita tidak memiliki kemampuan industrial kira-kira gitu. Coba misalnya, kalau kita bicara namanya fakultas perikanan di Indonesia, yang paling kuat kan di Bogor, IPB ya, Fakultas Pertanian Perikanan lah. Pertambangan adanya di IPB. Tapi tambangnya di mana? Tambangnya di tempat-tempat lain, di Papua, di Sulawesi, di NTB, di mana-mana. Artinya apa? Grand Plan kelompok tadi, yang pertama tadi, itu sengaja memang memutus interkoneksi antara bahan baku, manusia sumber dayanya, dan pasarnya. Dan sampai hari ini pasar produk-produk Indonesia atau pasar bahan baku dari Indonesia itu bukan di Indonesia. Pasar sawit ada di Eropa, pasar apalagi di mana lagi. Jadi kita masih belum berdiri sendiri, kita belum merdeka, kita belum berdaulat atas sumber daya alam kita. Dulu Gus Dur sempat usul kepada Malaysia agar kita tidak bersaing masalah kelapa sawit. Kita bikin pasar bersama deh, di Indonesia atau di Malaysia terserah, yang penting kita pegang kendali atas bahan baku yang berasal dari daerah kita. Waktu itu ada kelapa sawit sama kopra kalau salah ya. Karena penghasil kopra dan kelapa sawit terbesar ya Malaysia dan Indonesia. Karet juga dari Indonesia. Nah, jadi sekali lagi resolusi ini penting. Kita harus punya keputusan yang kuat. Anak-anak muda ini harus punya keputusan yang kuat tentang bagaimana kita menata masa depan. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat sudah keluar dari kampus, maka pikiran tadi tidak boleh keluar. Pikiran tadi tetap ada di kepala kita dan itu yang kita sebarkan kemana-mana. Karena saya yakin bahwa hanya PMI yang mampu menjadi pemimpin yang berbasis kepada rakyat, tapi juga mampu berpikir secara global. Karena lambangnya sudah lambang dunia itu. Jadi mindsetnya ditanam oleh para pendahulu kita bahwa kita anak-anak PMI ini harus berpikir levelnya level dunia, level global. Yang kedua dari sahabat Sunandar tadi ya, dari Bekasi. Betul, saya mengatakan bahwa global war on terror itu hanya intermezzo. Karena didesain hanya kurang lebih ketika Amerika bingung, kita ini mau melawan siapa lagi? Kita masih punya banyak senjata, kita masih punya amunisi. Ini kalau nggak ada musuhnya ini sia-sia ini barang ini, gitu kan. Jadi ada namanya siklus senjata. Senjata itu dibuat hanya untuk masa pakai berapa tahun. Maka diperlukan sebuah perang agar secara ekonomi mereka nggak bangkrut karena gara-gara senjatanya udah terlalu banyak ditimbun. Maka muncullah perang Irak. Invasi pertama ke Irak oleh Amerika, invasi kedua Afghanistan lagi, kemudian yang sekarang perang-perang teror ini, perang-perang yang berbasis kelompok-kelompok teror di Timur Tengah dan lain-lain. Itu semua tidak lepas dari namanya perdagangan senjata X perang dingin sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa global war on terror adalah intermezzo dari kekosongan musuh yang ada di dalam sistem pertarungan sistem dunia ini. Nah, sekarang
musuhnya Amerika China, ya kan? Islam mulai bergeser, musuh tentang Islam ini mulai bergeser, diserahkan pada negara masing-masing. Maka muncullah ya macam-macam lembaga-lembaga inilah, kira-kira. Nah, muncullah HTI segala macam, ini kan subkontraktor lah kira-kira. HTI apa semua ini subkontraktornya mereka untuk mengacak-acak negara-negara yang dianggap potensial menjadi negara besar. Nah, jadi ada tadi perebutan sumber daya alam untuk menjadi sumber daya alam strategis yang akan menjadi penentu masa depan dunia. Juga ada masalah agar negara-negara yang kaya sumber daya alam tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, yang disebut dengan the curse of natural resources, kutukan sumber daya alam, seperti yang terjadi di Afrika, terjadi di mana-mana. Nah, jadi kita harus bersatu di Indonesia ini agar tidak menjadi negara yang disebut sebagai negara yang dikutuk karena memiliki anugerah sumber daya alam. Itu. Kemudian dari sahabat Khalid ya, Tasikmalaya ya, tentang Bitcoin ya. Kemarin malam datang ke kantor saya seorang yang mendapatkan pendidikan dari Amerika, pendidikan tentang anti teror sebenarnya. Tapi dia menarik, dia berbicara tentang ada proyek baru yang dikembangkan oleh intelijen dunia yang bernama Bitcoin. Kenapa begitu? Karena sistem dunia ini, sistem ekonomi dunia ini sudah mengalami kejenuhan, sudah mengalami kekacauan. Kenapa? Karena digerakkan melalui sistem yang namanya fiat money, digerakkan melalui sistem yang berbasis derivatif. Jadi antara kolateral dengan uang yang beredar itu nggak seimbang. Ini kira-kira kalau uang yang beredar itu kan mencerminkan kolateralnya, mencerminkan berapa simpanan emas Anda, cadangan emas Anda berapa, ya kan? Walaupun Amerika melanggar, walaupun tidak sesuai dengan jumlah emasnya ya, tapi karena mereka merasa menjadi pemimpin dunia, mereka semaunya sendiri, bikin cetak uang semaunya sendiri. Tapi negara-negara lain tidak boleh. Nah, kekacauan sistem itu dimunculkanlah namanya alat untuk menambang apa? Menambang yang disebut dengan Bitcoin. Ada namanya miners, mesinnya macam-macam ya, dari sini. Intinya kira-kira kalau saya boleh katakan bahwa ini adalah untuk membersihkan sistem keuangan dunia dari segala sampah keuangan lah kira-kira. Maka yang bermain utama di dalam Bitcoin adalah tetap satu kelompok itu juga. Sampai kapan Bitcoin ini akan menjadi permainan? Saya kemarin juga tanya, karena ternyata ada batas, ada limit, ada maksimumnya, ada peaknya, yaitu ketika mencapai 21 juta koin. Artinya apa? Ini hanya digunakan untuk membersihkan tadi. Jadi diperlukan relawan-relawan lah kira-kira. Relawan-relawan berbasis alat tadi, kan intinya beli alat nih, minernya apa? Kan harus beli alat miner nih. Miningnya apa? Dengan cara alat apa? Oh, harus speknya ini. Satu sisi adalah trading alat ini, yang kedua adalah membersihkan sistem. Karena sistem keuangan dunia yang online ini ada namanya kutu-kutunya. Nah, kutunya harus ditangkap ini, di mining dengan alat tadi. Bahwa Bitcoin itu diterima sebagai alat pertukaran, iya. Dunia sekarang melihat Bitcoin sebagai alat tukar yang juga bisa lintas negara, bisa diterima antar negara dan dalam jumlah yang tidak terbatas untuk diperdagangkannya. Nah, disinilah tantangannya. Apakah ini bai'ul horor dalam perspektif agama? Karena kalau kita pegang sistemnya mungkin kita bisa main. Tapi kalau hanya sebagai penikmat, hanya sebagai konsumen, itu juga ada risikonya. Ada risiko horornya. Nah, ini mungkin perlu juga pengkajian yang lebih jauh. Kalau main maka harus betul-betul memahami agar tidak tertipu atau tidak menjadi korban dari penipuan. Tapi harus betul-betul paham sistemnya. Memang kalau kita bisa memainkan ini,
itu bisa menjadi sumber pendapatan organisasi kalau kita bicara NU. Tapi itu tadi ada risikonya karena ada peaknya. Suatu permainan itu masih menghasilkan kalau area ini pemain di lapangan ini cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau sudah 1000 orang, maka ada level of difficulty, tingkat kesulitannya. Jadi menambang tidak semudah lagi seperti kemarin awal-awal Bitcoin, tapi sudah diperebutkan oleh banyak kelompok. Yang satu dengan alat sekian, kecepatannya sekian, karena kuncinya speed kan ini. Siapa yang paling cepat dia akan bisa nangkap. Nah, di situ semakin banyak orang investasi di alat penangkapnya yang speednya juga semakin bersaing. Maka akan ada satu kelangkaan lagi, akan ada namanya level of difficulty yang hanya kelompok tertentu juga yang bisa nangkep. Jadi ini hanya sekedar, kalau menurut saya ya, ini testing agar sistem digital money itu diterima oleh seluruh dunia. Apakah itu real? Ya real, tetapi itu terkait dengan proyek besar yang namanya World Digital World, dunia digital, dunia yang terkoneksi secara digital, ekonomi digital dan seterusnya. Sekarang ini pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan sebuah bank digital. Bank yang bisa beroperasi tanpa cabang-cabang. Cukup satu bank di pusat, dia bisa menarik nasabah dari seluruh Indonesia. Kenapa? Dengan transaksi sekarang bisa semua digital. Kita nggak pernah pegang lagi uang cash. Cashless society. Kita adalah masyarakat tanpa uang cash hari ini. Saya tidak yakin sahabat-sahabat pegang uang cash. Karena sudah pasti modelnya transfer, sudah pakai e-money segala macam. Jadi tantangan besar bagi umat Nahdlatul Ulama untuk berintegrasi ke dalam sistem capital dunia ini, berintegrasi di dalam sistem digital ini, dan semua ini pasti ada resikonya. Karena sampai saat ini Nahdlatul Ulama itu hanya menjadi faktor penunjang, kalau kata Gus Dur dulu. Bukan faktor pemain, tapi faktor penunjang. Risikonya adalah kita ini jadi market, menjadi korban dari semua skema yang dimainkan oleh siapapun yang merasa orang pintar-pintar itu. Nah, karena itu kemarin ketika ada teman PMI juga dari Wonosobo itu membuat sebuah program seperti WhatsApp namanya Hello atau apa namanya satu lagi, maka kemarin saya ajak ketemu dengan investor. Ayo kita bikin sendiri semacam WhatsApp yang ala Indonesia dan itu menjadi produk dari anak-anak muda itu gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita juga menjadi pemain di dalam dunia digital ini, dunia yang cashless ini gitu. Mungkin itu sahabat Khalid, kita masih bisa berdiskusi lagi lain kesempatan tentang Bitcoin karena saya juga sedang melihat risiko-risikonya bagi umat Nahdlatul Ulama. Dari sahabat Riksa Karawang ya, tentang manajemen sumber daya alam berbasis geopolitik. Bagaimana kita secara geopolitik memanage sumber daya alam Indonesia. Kita mulai lagi dari sahabat Ira tadi tentang grand plan ya. Karena ini perlu suatu power politik. Ini perlu namanya resolusi politik. Kita perlu resolusi politik untuk memutuskan bagaimana cara kita menjalankan sistem ekonomi, bagaimana kita mengelola sumber daya alam, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia Indonesia yang demikian luar biasa berkahnya. Itu di outsource, dipakai oleh perusahaan besar dunia di luar negeri. Ada yang mengatakan otak Indonesia itu otak terbaik di dunia loh. Banyak pakar-pakar perusahaan besar dunia yang ternyata orang-orang Indonesia yang bikin sistemnya, yang buat radar Perancis itu ternyata orang Semarang misalnya. Banyak muncul di Kompas kemarin juga. Akal-akal Indonesia ini bagus, otaknya bagus lah. Karena itu juga termasuk di dalam Grand Plan tadi adalah bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu mendapatkan tempat yang terhormat di Indonesia. Kenapa? Sumber daya alam banyak. Jangan sampai karena kita gara-gara kehilangan kekuatan untuk menata diri kita ikut pada orang lain. Dulu Bung Karno pernah bilang jangan terburu-buru untuk mengambil modal asing masuk ke dalam negeri. Kita tunggu sampai anak-anak Indonesia itu pinter, sampai anak-anak Indonesia itu bisa mengelola sendiri sumber daya alamnya. Itu Bung Karno yang bilang dulu. Tapi kan kemudian dunia berkata lain.
Dunia menggulingkan Bung Karno, dunia memaksakan agar Indonesia secara konsep pembangunan terputus-putus tadi. Manusianya sendiri dibikin tidak nyambung dengan alamnya, alamnya berdiri sendiri tidak nyambung dengan pasarnya, sehingga muncul pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Seiringan dengan terbentuknya Orde Baru muncullah namanya Singapura. Singapura terbentuk adalah saat Orde Baru terbentuk. Jadi sebenarnya Singapura ini adalah tangan luar negeri Indonesia di dalam memperdagangkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara tidak sadar kita ini menjadi bagian dari namanya konstelasi global, di mana Singapura menjadi outlet Indonesia di luar negeri. Karena kekayaan Singapura itu berangkat dari namanya adalah sistem keuangan. Dan sistem keuangan ini mengelola apa? Mengelola uangnya orang Indonesia, mengelola perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita belum terlambat. Memang Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat fakta-fakta. Fakta-fakta di mana kita ini tidak terhormat di mata dunia karena kita tidak memiliki interkoneksi, interrelasi antara alam, manusia, dan pasar tadi. Kalau kita berhasil mendorong undang-undang industri nasional berbasis tadi itu, saya yakin apa yang digagas Bung Karno, apa yang diinginkan Bung Karno itu akan terwujud. Dan Bung Karno ini kan konsultasinya kepada kiai-kiai, konsultasinya kepada Mbah Hasim, kepada Mbah Wahab, Mbah Bisri semua. Artinya apa? Saya sangat yakin anak-anak muda NU sekarang ini memiliki peluang, memiliki kesempatan yang jauh lebih baik daripada era-era sebelumnya. Era baru saya kira sudah datang. Dan masa baru ini harus betul-betul menjadi penanda bahwa kader-kader PMI lah yang akan memainkan peran-peran penting sebagai penyelamat bangsa dan negara, kira-kira itu. Terakhir dari ini ya, udah selesai 4 ya, udah. Mungkin terkait Islam tadi ya, saya ingin satu poin utama tentang PKL sore hari ini, yaitu bahwa selama Indonesia tidak dipimpin oleh kader yang berangkat dari pesantren, kader yang berangkat dari tradisi Islam Indonesia, maka kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia tidak akan bisa dikapitalisasi secara dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah benteng terakhir dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih bertahan. Turki sudah pegang pada bagian dari Uni Eropa. Turki bagian dari Uni Eropa. Maka Turki ini bagian dari alat Uni Eropa untuk mengendalikan dunia Islam. Ingat bahwa bergabungnya Turki ke Uni Eropa memiliki konsekuensi. Maka penetrasi ke Syria itu dari Turki semua. Paham-paham khilafah juga demikian. Tidak langsung dari Inggris lagi, tapi sudah melalui jaringan-jaringan terbentuk di situ. Nah, jadi kalau boleh saya mengatakan khilafah ini adalah suatu pandangan, suatu gerakan yang digunakan untuk mengontrol dunia Islam melalui pintu-pintu tadi. Apakah kita tidak harus bersatu? Memang harus bersatu, tapi itu bersatu tidak dengan model khilafah yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing tadi, global tadi. Dengan bertumbuhnya Nahdlatul Ulama di negara-negara lain, ada cabang-cabang istimewa NU di Afghanistan, di mana-mana. Itu sebenarnya juga cara kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih unitary, yang lebih utuh antar satu negara dengan negara lainnya. Tetapi kita tetap berpijak pada landasan budaya Nusantara, landasan budaya masing-masing di negara-negara tersebut. Karena contohnya apa? Ada konflik yang serius antara Thailand Selatan dengan Bangkok, dengan kerajaan Bangkok, kerajaan Thailand. Siapa yang melakukan perdamaian? Ternyata yang membrokeri perdamaian, yang menjembatani perdamaian itu orang dari Makassar.
yang merantau ke sana dan kemudian menjembatani antara pemerintah pusat dengan pemerintah dengan kaum muslimin di Thailand Selatan. Maka terjadi perdamaian sampai sekarang. Artinya apa? Cara pandang Nusantara di dalam melihat dunia, kita ini kalau kata Gus Dur, kita tidak perlu lagi bicara tentang nama Islamnya secara letterlek. Kita bicaranya adalah bagaimana kita menubuhkan ajaran Islam ke dalam etika sosial, ke dalam nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat secara umum, sehingga mereka bisa menerima Islam itu bukan dari judulnya tapi dari isinya. Waktu kita dan PBNU bikin seminar internasional, ada seorang profesor dari Nanyang Technology University dari Singapura. Saya bilang bahwa Islam Nusantara solusi bagi konflik di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bagaimana Anda bisa bilang itu? Karena kunci dari ini semua adalah nilai-nilai budaya. Ada hubungan yang dekat antara Indonesia dengan negara-negara Asia Timur semua. Dari Tiongkok, Taiwan, Korea, Jepang, semua terikat dalam sebuah nilai yang disebut dengan nilai-nilai Buddhisme. Bukan Buddhismenya maksud saya, tetapi adalah substansinya. Karena pada dasarnya Islam itu bisa menyerap nilai-nilai positif dari manapun. Dan sebaliknya Islam juga memberikan kontribusi pada nilai-nilai itu. Jadi saya optimis bahwa sahabat-sahabat semua jika konsisten, jika memiliki konsistensi istiqomah, maka akan mendapatkan jalan untuk bisa merubah Indonesia. Dan saya berharap setelah PKL ini setiap kader, setiap alumni PKL itu memiliki panggilan hidup. Kalau orang-orang PDI bilang dedication of life, Bung Karno bilang dedication of life. Inilah dedikasi hidupku. Jadi alumni PKL ini nanti harus memutuskan kira-kira mau bergerak di mana. Dinyatakan secara umum bersama-sama, saya ingin bergerak di bidang ini. Ayo kita saling menopang. Tidak semua alumni PKL harus menjadi ketua PMI. Tidak semua alumni PKL harus menjadi ketua partai. Tidak semua alumni PKL harus menjadi ketua organisasi. Bisa menjadi aktor yang bergerak di bidang masing-masing. Dan saya sepakat kita mulai dari grand plan. Bagaimana grand plan itu muncul dari follow up dari PKL di sini. Mungkin demikian dari saya. Minta maaf atas mungkin kesalahan saya di dalam menjelaskan karena keterbatasan saya. Tapi di atas itu semua kita harus lanjutkan silaturahim kita, silaturahim pikiran kita tidak hanya melalui forum PKL. Nomor saya ada di tadi, kita bisa berkomunikasi secara langsung dan kami sengaja membuat sebuah TV di YouTube namanya TV Dialektik TV sebagai medium untuk kita melakukan pertukaran gagasan. Jadi siapapun bisa kita wawancari kalau perlu. Siapapun bisa berpartisipasi untuk mengisi konten-kontennya. Kebetulan ini Mas Aca, ini juga dialektik. Ada Mas Adri, berdiri Mas Adri. Ya itu juga dialektik teman-teman semua. Jadi ayo kita berkolaborasi. Berkolaborasi itu tidak hanya dari sesama tapi juga semua level, semua tingkatan itu bisa kolaborasi. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.